wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saya sangat berbahagia pada pagi hari ini bisa bersama saudara-saudara saya seiman yang sebelumnya belum pernah ketemu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis ilmu ini. Semoga ini menjadi timbangan amal kebaikan bagi kita semua. Ketika saya di Jember diundang di sebuah masjid di pelosok, lebih tepatnya sebuah musola. Musolanya kecil sekali, tapi yang hadir ikut semua. Waktu itu saya senang sekali. Akhirnya saya yang pertama ngisi di situ. Ustadz-ustadz yang lain akhirnya bagian P3M yang ngurus kajian tanya, minta pendapatnya. Saya bilang kajian di situ Masya Allah luar biasa. Saya senang sekali kalau diundang kepingin terus lagi. Karena apa? Saya mendapatkan orang-orang yang kajian itu pada bawa buku. Masya Allah. Ketika kita mendapatkan orang-orang datang kajian, bawa buku, bawa alat tulis, artinya dia betul-betul mau belajar. Ketika kita mendapatkan di semua majelis, orang, anak-anak muda gitu, Masya Allah, yang luar biasa sekali. Artinya di sini ada perpaduan hikmahnya orang-orang dewasa dan generasi-generasi muda yang akan membawa kebaikan bagi umat ini insyaallah ta'ala. Ini semangat luar biasa. Ketika misalnya hari Minggu, anak-anak mau pergi main ke tempat bermain-main, malah di sini pada datang kajian. Waktu libur disisihkan. Cuma terus terang saya agak sedikit bingung. Bagaimana menggabungkan penyampaian buat anak kecil dengan orang dewasa. Semoga semua berjalan lancar. Amin. Ya adek ya. Kalau nggak paham dapat berkah insya Allah. Pembahasan kita kali ini adalah pembahasan yang berhubungan dengan urgensi keikhlasan di dunia modern. Keikhlasan selalu kita dengar, kita mulai amalan kita insyaallah ta'ala dengannya. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala memulai kitab Sahih Bukhari. Banyak ulama memulai kitab-kitabnya mereka dengan hadis innamal a'malu binniyat seperti Arba'in Nawawiyah dan lain-lainnya. Ini menunjukkan kepada kita ketika kita memulai ilmu, memulai beramal, memulai belajar, memulai apapun, hal yang pertama yang harus kita mulai dengannya adalah tentang ikhlas, tentang keikhlasan. Apakah amal saya ini saya lakukan untuk siapa? Kemudian hal lain, sisi lain dari pembahasan ini adalah tentang dunia modern. Kenapa dunia sekarang itu ikhlas itu lebih penting? Karena perkembangan keadaan sekarang membuat ikhlas itu semakin pudar. Amalan itu bukan lagi karena Allah, tapi karena ingin masuk Instagram, mau posting di Facebook, sambil sholat, oh kalau aku lagi pas sholat di syuting ya, gitu. Nah itu kekacauan yang terjadi pada dunia modern, itu akan merusak daripada ekses daripada keikhlasan itu sendiri. Pembahasan kita kali ini insya Allah kita akan membahas secara bertahap. Semoga bisa diikuti oleh adik-adik. Dan saya tadi sudah diingatkan kalau kajian katanya kajiannya pelan-pelan. Soalnya saya kalau ngajar di kampus, saya selalu bilang sama mahasiswa, kalian sekarang minta pelan-pelan, padahal dunia sekarang semakin cepat. Dunia cepat seharusnya yang di-upgrade adalah cara-cara kita mendengar dan mengambil informasi. Bukan ustadznya yang selalu disuruh terlambat-lambatkan. Semoga kita bisa menyesuaikan untuk semua. Apa sih yang pertama fungsi niat? Fungsi niat itu untuk apa? Fungsi niat itu secara umum terbagi menjadi dua. Misalnya gini, ada orang terlambat sholat zuhur. Terlambat sholat zuhur, kemudian masuk waktu asar.
Jadi terlambat sengaja dilambatkan karena dia safar, akhirnya dia sholat jamaah takhir. Ketika dia sholat ini zuhur 4 rakaat, asar berapa? 4 rakaat, sama. Bagaimana membedakan ini sholat zuhur atau sholat asar? Sama, bacaannya sama, dari awal sampai akhir sama. Apa yang membedakan? Niat. Ada orang masuk masjid, dia ini niatnya sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah sebelum zuhur. Sama kan 2 rakaat, bacaannya dari awal sampai akhir sama. Yang membedakan adalah niat. Ada orang puasa, dia puasa Ramadan, ada yang kelewat gara-gara dia safar. Kemudian dia puasa hari Senin. Puasanya tata caranya sama enggak? Sama. Bagaimana kita membedakan bahwa ini adalah puasa sunnah hari Senin atau puasa ganti puasa Ramadan? Semua itu adalah dengan niat. Jadi fungsi pertama dari niat itu adalah membedakan satu amal dengan amalan yang lain. Suatu amal dengan amal yang lain dibedakan dengan niat. Orang ini mandi junub atau mandi biasa, yang bedakan adalah niat. Orang ini lagi sekedar cuci kaki, cuci muka, cuci kepala, berkumur-kumur dengan orang berwudu, yang bedakan adalah niat. Fungsi niat itu adalah membedakan antara amal yang satu dengan yang lain. Pembahasan kita adalah fungsi kedua dari niat. Fungsi kedua dari niat itu membedakan tujuan amal. Yang tadi membedakan jenis amalnya. Jenis amal perbuatan yang kita lakukan. Setelah amalannya jelas, anggaplah amalannya jelas bahwa puasa yang dilakukan ini adalah puasa hari Senin. Puasa hari Senin yang dilakukan ini karena Allah atau karena lagi ada acara buka bersama. Malu bilang sama teman ikut buka bersama, enggak puasa. Jadi puasanya niat karena ikut buka bersama, acara buka bersama hari Senin, puasa buka rame-rame. Kalau saya kan enggak malu. Jadi niatnya karena apa? Karena takut sama teman, karena ingin ikut buka puasa bersama. Nah, amalannya sama, tapi beda tujuan. Amalannya sama tapi beda tujuan. Ada orang kaya nyumbang bangun masjid. Masya Allah. Semoga ikhlas. Yang satu lagi nyumbang, kaya juga bangun masjid, tapi dia lagi calon wali kota. Apa yang membedakan kira-kira? Beda tujuan, yang satu ingin karena Allah, tidak ingin apa-apa, namanya aja gak dipasang. Yang satu nanti spanduknya besar, masjid calon wali kota. Kemudian di-share di Instagram, Facebook, Twitter, dan segala macamnya. Amal sama. Tapi yang membedakan tujuan itu adalah niat. Jadi kita tahu di sini yang membedakan amalan seseorang, yang jenis amal yang satu dengan yang lain adalah niat. Jadi fungsi lain niat adalah membedakan tujuan kita beramal. Kita beramal karena siapa? Kalau kita beramal karena Allah, minta balasannya dari Allah. Kalau beramal karena manusia, ya kita dapat balasan dari manusia. Amal karena Allah dapat balasannya surga, keridhaan Allah dan seterusnya. Amal karena manusia dapat balasannya dicoblos pas pemilihan atau dipuji-puji atau dan yang lainnya. Jadi pembahasan kita tentang keikhlas itu adalah pembahasan niat adalah membedakan amal yang satu dengan amal yang lain. Paham, Dek? Nah, yang kecil agaknya paham gak? Jadi fungsi niat itu membedakan amal satu dengan yang lain dan membedakan tujuan kita dalam beramal itu karena Allah atau bukan. Soalnya kalau di dalam ahlu hadis itu 5 tahun itu sudah dianggap tuh. Jadi kalau ada yang tahammul istilahnya dalam ilmu hadis, seseorang itu kalau belajar 5 tahun datang ke majelis itu sudah dianggap mulai menuntut ilmu. Kemudian apa arti dari keikhlasan itu? Ibrahim Adham, salah seorang salaf mengatakan, ikhlas itu al-ikhlasu sidqun niyati ma'allah.
Ikhlas itu adalah kita jujur dalam niat kita karena Allah. Maksudnya ketika kita beramal, amal itu kalau kita jujur, amal itu buat siapa? Buat Allah. Amal itu buat Allah. Ketika kita gak jujur, yang harusnya buat Allah kita kasih kepada selain Allah. Kemudian ulama yang lain berkata, niat itu adalah nisyanu ru'yatil khaliq bidawamin nadhari, nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nadhari ilal khaliq. Jadi kita ketika beramal itu kita lupakan tujuan manusia, tujuan yang lain. Tapi kita hanya melihat dalam tujuan kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhlas itu kalau madu itu yang ikhlas itu artinya madu yang murni 100%. Ikhlas itu enggak pakai campur-campur dia. Kalau sudah ada campuran itu sudah enggak ikhlas. Intinya ikhlas itu adalah kita beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam amalan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah kecuali menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama kepadanya. Artinya, kalau tidak diperintah kecuali, artinya kalau terjemahan itu hanya. Kalian hanya diperintah untuk beribadah, beragama dengan mengikhlaskan agama itu kepada Allah. Jadi perintah ikhlas itu hanya, perintah ibadah itu harus ikhlas. Makanya para ulama mengatakan ibadah itu harus ada dua hal. Kalau misalnya ujian kan ada standar kelulusannya itu. Kalau orang tes sekarang mau masuk PNS segala macam ada standarnya. Dan di dalam amalan kita standarnya ada dua. Standar secara niat yaitu ikhlas atau tidak. Kemudian standar secara zahir artinya gerakan-gerakan ibadah yang kita lakukan sesuai sunnah atau tidak. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uhu mukhlishina lahuddin." Tegakkanlah wajah-wajah kalian pada setiap masjid dan berdoalah. Masuk dalam arti doa itu adalah beribadahlah. Berdoalah atau beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan doa atau ibadah tersebut hanya kepadanya. Jadi perintah ibadah. Jadi kita tidak sekedar diperintah untuk sholat, tidak sekedar diperintah untuk zakat, tidak sekedar diperintah untuk hadiri kajian atau bersedekah dan amal-amalan yang lainnya. Perintah itu ada ikatan lainnya, yaitu ikhlaskanlah amal yang kalian lakukan itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita butuh keikhlasan? Jadi waktu ikhlas itu kapan? Yang penting awal-awal ikhlas dah. Kamu ikhlas enggak? Ikhlas dah. Terakhir-akhir posting. Kemudian setelah posting baca doa gitu kan, doa di Masjidil Haram, posting fotonya disimpan gitu kan, dipakai untuk muda beriman, calon DPRD apa gitu. Jadi jangan sampai kita di dalam amalan itu, atau gini dah, orang pergi umroh, ikhlas sudah, ikhlas pergi, pulang sengaja diposting untuk iklan apa gitu. Jadi iklan-iklan yang dilakukan itu ini terjadi sesudah amal. Apakah amalan kita itu cukup sebelum niat? Niat itu kan selalu dibilang di awal kan? Apa niat itu cukup di awal? Tidak. Misalnya gini, ada orang sholat, masuk sholat ikut imam. Ikut imam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas rakaat kedua dia bilang di hatinya, saya batalkan sholat saya. Sholatnya sah apa batal? Dia masih ikut imam sampai selesai.
Ada orang masuk ikut imam, Allahu Akbar, dia ikut imam sampai selesai. Tapi di tengahnya dia bilang, saya niatkan sholat saya batalkan. Sholatnya sah apa batal? Batal. Karena niat itu harus di awal, ada di tengah, dan di akhir. Tetap harus dijaga. Begitulah kita menjaga keikhlasan. Ketika kita mau bersedekah, kita harus tanya, ini saya bersedekah karena dilihat-lihat sama orang atau karena Allah. Saya ini datang kajian, ini karena ada tetangga, dilihat, ada tetangga pada kajian gitu kan. Saya ingin kerja di tempat dia misalnya gitu kan, supaya saya dikerjakan di tempat dia atau dinaikkan pangkatnya, saya harus ikut kajian sama dia nih. Jadi niatnya itu karena pangkat. Tapi ingat satu hal supaya nggak lepas, kadang niat awal kita dalam beramal itu nggak benar. Kadang niat awal kita tuh nggak ikhlas, ikut kajian nggak ikhlas, lama-lama juga akhirnya jadi ikhlas. Ini di sini ada satu hal yang perlu dipahami, jangan gara-gara nggak ikhlas dari awal amalan itu ditinggalkan. Misalnya saya bersedekah tapi saya suka dipuji sama orang deh, sedekah aja dulu, lama-lama ini akan terbiasa kita jadi ikhlas. Dan jangan sebaliknya, beramal malah tambah lama nggak ikhlas. Tapi itu kenyataan banyak terjadi. Banyak orang menuntut ilmu karena mereka ingin dipuji orang, ingin menjadi orang besar. Kenapa mau menuntut ilmu? Saya ingin jadi jabatan gitu kan, jabatan menteri agama. Setelah menuntut ilmu lama-lama, ternyata menuntut ilmu itu harus ikhlas. Jadi pembelajaran proses yang terjadi juga membuat ikhlas. Kita ulangi lagi. Niat itu diperlukan pada 3 keadaan. Pertama kali sebelum kita amal, kita tanya ikhlas atau tidak. Dan kita datang sholat, anggaplah datang sholat. Sholat ini saya lakukan karena Allah Subhanahu Wa Taala atau karena lagi ada bos di samping. Setelah itu pas kita sholat, anggaplah ternyata dia jadi imam. Jadi imam itu tiba-tiba datang misalnya wali kota masuk ke masjid ini, dia lagi imam. Langsung diperbagus-bagus bacaannya, diperpanjang gara-gara ada wali kota. Padahal tadi dia ngantuk-ngantuk, malas-malas gitu kan. Akhirnya kan berubah niatnya ini. Jadi ketika dalam amal itu niat juga itu harus dijaga. Selesailah amal. Ketika amal selesai, niat itu jaga juga. Jangan sampai terjadi ujub. Orang kalau sudah beramal, dia sombong tuh. Kadang-kadang selesai amal haji, ikhlas gitu kan. Dia lihat-lihat di umroh gitu, dia lihat di foto, kamera, track. Wah, ini perlu di-share nih. Nanti kita akan bahas, boleh nggak share atau tidak. Maksud di sini inti permasalahan, kita harus jaga niat kita di awal amal, sambil beramal itu kita jaga, dan di akhir amal itu bisa juga merusak niat. Dan kalau niat rusak, artinya amalan itu juga rusak. Kalau di dalam berniat kita sudah ikhlas 3 itu. Kita berusaha ikhlas ketiga hal itu. Awalnya, tengahnya, dan akhirnya. Kemudian orang memuji kita. Masya Allah rajin kajian. Senang gak kira-kira di hati? Kan enak kan? Mabruk sudah pulang umroh. Pasti ada rasa senang kan di hati kita? Rasa senang kan? Nah, rasa senang ini gak masalah, bagus. Bahkan Rasulullah mengatakan, hadi busyra ajil lil mu'min. Ini kabar gembira yang datang cepat buat orang mukmin. Jadi dia awal sudah ikhlas, tengah ikhlas, di akhir dia juga jaga niat. Tapi tiba-tiba ada yang muji. Dia bukan cari pujian, tapi pujian itu datang sendiri. Kalau dia sedang gara-gara pujian yang bukan dia cari, beda. 2, dia cari atau datang sendiri. Yang bukan dia cari, maka itu tanda kebaikan bagi dia. Itu tidak merusak amal, tidak merusak niat. Misalnya ada orang awal-awal malas-malas sholat, tiba-tiba rajin, jadi pakaian orang rajin ngaji dan seterusnya. Kemudian ada yang bilang begini, Masya Allah ini orang sudah bagus, berubah, sudah soleh, sudah taat gitu kan. Itu tidak akan merusak amal kalau kita senang dengan pujian tersebut, kalau amalan kita bukan meniatkan hal tersebut. Kemudian ada hal penting yang lain di dalam masalah niat. Ada orang begini,
Saya sering contoh biasanya yang ikut-ikut PNS banyak melakukan, saya dapat. Jadi ikut PNS, mau lulus PNS, apa yang dia lakukan? Dia sholat tahajud nggak pernah tinggal nih lagi mau PNS. Lagi tes 1 minggu lagi atau 1 bulan lagi. 1 bulan ini pokoknya saya bernadar untuk puasa. Puasa dia 1 bulan penuh sampai ujian tes PNS. Siangnya dia puasa, malamnya dia tahajud. Malam dia sholat tahajud, dia niat karena Allah. Semoga saya dengan beramal ini Allah memberi balasan saya, balasannya berupa lolos PNS. Dia minta kepada siapa? Allah kan? Dia doanya ikhlas karena Allah. Dia minta kepada Allah. Dia berusaha. Ini namanya tawasul dengan amal soleh. Yang dia lakukan gak salah. Dia lakukan benar. Cuma ada sisi lain yang perlu dipahami. Ketika kita melakukan amalan itu benar, amalan itu ikhlas, artinya mintanya hanya Allah, tujuannya hanya Allah. Saya puasa ini karena Allah, semoga Allah sembuhkan saya. Oke? Itu tidak salah. Tapi bisa jadi salah. Bagaimana ceritanya? Begini. Ketika seseorang itu melakukan suatu amalan dan mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan amalan itu, tapi hanya mengharap balasan di dunia. Dia ini juga merusak niat. Ketika dia hanya mengharap balasan di dunia, dia tidak mendapat balasan di akhirat. Sederhana. Ketika dia tidak mendapatkan ketika dia tidak meniatkan balasan di akhirat, dia hanya dapat di dunia. Ini soalnya banyak sekarang. Kesehatan gitu kan. Puasa karena supaya sehat. Kemudian sedekah supaya kaya gitu kan. Sedekah supaya kaya. Bener Pak. Banyak sedekah tuh rezekinya tambah lancar. Itu gak salah. Puasa supaya sehat gak salah. Bagus. Dia ibadah dan dia minta kepada Allah. Ya Allah, semoga dengan puasa saya ini sehatkan badan saya. Tapi harus satu ingat, ketika kita hanya meminta balasan di dunia, kita tidak mendapat balasan di akhirat. Artinya, ketika kita melaksanakan suatu amalan yang kita mendapat kebaikannya di dunia, misalnya sedekah, silaturahmi, memperpanjang umur, sedekah itu akan menambah rezeki. Kemudian apa dan yang lain-lainnya tersebut, kalau kita lakukan hanya mendapat balasan dunia, Allah kasih. Tapi kasihnya hanya di dunia. Di akhirat kita tidak mendapat bagian. Jadi di dalam niat itu perlu tambahkan niat mendapat kebaikan di dunia dan niat mendapat kebaikan di akhirat. Kita perhatikan ayat berikut ini. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Apabila kalian telah selesai melaksanakan manasik haji, maka berzikirlah menyebut Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian menyebut bapak-bapak kalian. Dari orang-orang zaman jahiliyah itu ketika pergi haji mereka sombong, mau adu syair bahwa bapak-bapak nenek moyang mereka itu adalah orang-orang hebat. Allah bilang kalian itu ketika haji setelah Islam itu sebagaimana dulu membangga-banggakan bapak kalian musim haji, perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan zikir itu lebih banyak lagi. Kemudian dikatakan Allah berfirman, di antara manusia selesai melaksanakan ibadah haji tersebut apa yang dilakukan? Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Dan di antara manusia ada yang berkata, wahai Tuhan kami, berilah kepada kami kebaikan di dunia. Lihat nih, yang diminta siapa? Allah. Dia minta kepada Allah. Dia minta apa? Kebaikan dunia. Salah enggak? Apa jawaban Allah? Tahu salah atau benar? Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia di akhirat tidak mendapatkan bagian apa?
apa? Tidak mendapatkan, karena dia tidak meminta bagian akhirat. Jadi ada orang beramal ibadah tapi hanya ingin mendapatkan balasan di dunia. Tidak mendapatkan bagian di akhirat. Kemudian apa yang seharusnya? Allah berfirman, "Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah." Dan di antara mereka ada yang berkata, "Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan lindungilah kami dari api neraka." Kemudian apa kata Allah? "Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab." Mereka itu mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan. Artinya bagian di dunia dan di akhirat. Dan Allah sangat cepat memberi balasan. Dari sini kita pahami bahwa seorang muslim di dalam beramal, dia ikhlaskan karena Allah dan dia mengharap balasan di dunia dan di akhirat. Kalau mengharap balasan di akhirat saja, boleh, bagus. Artinya dia betul-betul ikhlas. Kalau mengharapkan balasan di dunia dari Allah dari Allah bukan dari manusia. Mengharapkan dari Allah balasan di dunia dan di akhirat, boleh. Yang jadi masalah, dia beribadah, minta kepada Allah agar Allah memberi balasan, tapi balasan hanya di dunia. Ini banyak terjadi di dunia modern sekarang. Orang puasa hanya karena ingin sehat. Puasa itu karena mau sehat, dan yang lebih itu karena ingin mendapat pahala di sisi Allah agar dimasukkan ke dalam surganya dan dijauhi dari nerakanya. Hal lain yang penting dari niat itu, kita harus mengetahui ketika seseorang beramal, misalnya gini deh, ada orang gali tanah. Gali tanah di sini dibilang di bawah tanah itu ada pasir-pasir aja. Kira orang pada mau gali nggak? Kedalamannya 100 meter. Ada yang mau gali nggak? Kalau dia bilang di dalam tanah itu ada minyak bumi atau batu bara 100 meter, mau gali nggak? Kenapa? Karena tujuan yang ingin dicapai ini adalah sesuatu yang besar. Ya nggak deh? Kalau misalnya kamu disuruh gali 2 meter gitu kan, di dalam ada sebongkah emas, mau nggak? Masa nggak mau? Yalah, berombongan lah bareng-bareng semua. Mau nggak? Kecil-kecil, kalian anak kecil-kecil digali, kita gali semuanya, di bawah ada Lego gitu kan. Legonya dari ini asli bukan KW gitu. Wah, rame-rame itu bikin Lego gitu. Ya, semua orang akan berbuat, kita akan bergerak. Kenapa sahabat itu mau mati? Mau mengorbankan hartanya, mau berjuang meninggalkan hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka punya tujuan yang besar, tujuan yang agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah ketika orang itu rajin beramal, rajin berbuat, itu menandakan dia itu ikhlas. Karena dia punya tujuan besar daripada amalan tersebut. Jadi ini penting. Bagaimana sih kok saya malas-malas, dulu rajin sekarang malas. Itu perlu lagi kita jaga niat kita untuk mengikhlasnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian karena di zaman sekarang sebenarnya yang paling banyak merusak keikhlasan itu adalah yang berhubungan dengan dunia media sosial. Sekarang kita lihat orang ada yang lagi sujud lah, ada lagi doa lah, pasang nama gitu, nama calon di depan Ka'bah gitu. Kan itu kan ada. Lebih mendingan daripada, saya masih ingat waktu di Lombok jalan-jalan ada pohon besar gitu, pohon beringin gitu kan. Di pohon beringin itu banyak digantung-gantung. Jadi snack yang kayak snack 500.000 itu kan ada bungkusannya itu. Katanya di situ ditulis nama, digantung 2 laki-laki perempuan katanya supaya berjodoh. Itu ada mungkin sebagian pohon-pohon ketemu gitu kan, jangan sampai di hutan ada pohon kresek itu nama orang semua itu. Kalau orang-orang yang pergi umroh atau haji itu kalau pernah naik di Jabal Rahmah, di Jabal Rahmah itu kan batu tuh, yang pergi umroh naik di Jabal Rahmah, di samping itu banyak tulisan. Itu tulisan-tulisan nama. Dan salah satu nama yang paling banyak itu nama orang Indonesia.
Bener serius. Pakai saya masih ada simpan juga ini kayaknya. Jadi nama mereka naik Jabal Rahmah itu ditulis nama laki-laki perempuan maksudnya supaya berjodoh. Katanya karena ceritanya itu Jabal Rahmah yang ada di Arafah itu tempat pertemuannya Nabi Adam dan Hawa setelah diturunkan dari surga. Katanya begitu. Akhirnya supaya dapat jodoh pergi umroh tulis nama. Nah ini nggak benar gitu kan cara seperti itu. Tapi ada orang misalnya nama itu di bawah pergi umroh di bawah dibaca di depan Ka'bah, dibaca di depan Ka'bah dan seterusnya. Kemudian di-share nih, aku loh tulis namamu di depan Ka'bah. Maksudnya sekarang itu banyak sekali di dunia sekarang itu orang beribadah itu maunya selalu di-share, disampaikan dan seterusnya. Ini berhubungan amal itu bisa disembunyikan atau bisa ditampakkan. Ini perlu dipahami. Begini. Amal itu secara umum ada 2 jenis. Ada sholat berjamaah. Sholat berjamaah bisa disembunyikan enggak? Kagak bisa. Sholat Idul Fitri sembunyi-sembunyi? Kagak bisa. Pergi jihad sembunyi-sembunyi? Pergi haji enggak usah pakai pesawat gitu kan, pakai motor. Kagak bisa kan? Jadi amal-amal itu mau enggak mau sholat Jumat itu pasti rame di hadapan orang. Jadi amal jenis yang pertama itu bahwa suatu amalan itu pasti atau enggak mungkin kita lakukan kecuali itu ditampakkan. Itu jenis amalan yang pertama. Amalan yang pasti kita lakukan dan diketahui oleh orang banyak. Ini enggak bisa kita hindar itu. Kemudian amalan yang kedua, ada amalan boleh ditampakkan dan boleh disembunyikan. Di sini sebenarnya mainnya ikhlas tersebut. Kita bersedekah, boleh kita bersedekah sengaja di sini ada orang kaya, masya Allah gitu kan. Ternyata yang hadir semua ini orang kaya raya gitu kan. Ada orang yang setengah kaya gitu kan, atau kaya juga dia bilang, saya mensedekahkan misalkan 1 miliar dari harta saya untuk pembangunan masjid ini. Maju dia di depan orang umum. Bisa nggak kita katakan dia langsung nggak ikhlas? Tidak, karena dia sengaja melakukan supaya orang lain rame-rame, akhirnya kaya-kaya lain kan malu. Orang kaya tuh biasa gitu. Ih, dia 1 miliar, masa aku lebih kaya cuma 1,5 miliar gitu. Aku kasih 2 miliar deh, kan gitu kan. Nah itu boleh, jadi sengaja dia menyumbang supaya dilihat oleh orang untuk diikutin. Misalnya pejabat negara, presiden misalnya, Presiden Jokowi. Presiden Jokowi mengeluarkan zakat. Ada orang, mengeluarkan zakat gak ikhlas tuh. Presiden pamer zakat gitu kan. Itu belum tentu seperti itu. Niatnya dia kembali kepada Allah. Tapi ketika Presiden Jokowi mengeluarkan zakat, orang itu akan pikir. Ini presiden kita contoh kita panutan. Karena dia panutan, dia menampakkan hal tersebut justru menarik orang-orang yang tadinya malas keluarin zakat dan seterusnya. Akhirnya mengeluarkan zakat. Nah, jadi ibadah seperti ini, jadi ibadah yang jenis kedua adalah ibadah yang bisa ditampakkan dan bisa disembunyikan. Dan terkadang dalam keadaan tertentu lebih utama ditampakkan. Tapi pada asalnya lebih utama disembunyikan. Jadi pada keadaan tertentu, misalnya pejabat gitu kan. Pejabat mengeluarkan zakat jelas-jelas, tapi kalau pejabat tersebut tahu masyarakatnya sudah pandai mengeluarkan zakat, nggak perlu contoh-contoh dari dia, itu lebih baik dia sembunyikan. Tapi kalau masyarakatnya itu masyarakat jalan nggak peduli dengan zakat dan seterusnya, ada contoh dari presiden, ada contoh dari para menteri. Ayo para menteri pada mengeluarkan zakat, misalnya Thohir, masya Allah Thohir zakatnya segini banyak, gede banyak zakatnya, hartanya memang banyak kan. Yang lain-lain kan juga yang saya juga muslim nih, sama kayak Thohir, saya mengeluarkan zakat juga. Jadi jangan sampai kita ini kalau pajak 10% dan ikhlas ngeluarin pajak itu 10%. Enggak pernah protes. Mengeluarkan zakat yang 2,5%, mikir dulu. Nah ketika ada contoh, jadi kadang sebagian orang mengamalkan itu enggak bisa kalau sendiri. Tapi ketika ada rame-rame, ada dorongan, dia akan beramal. Dari sini kita pahami bahwa yang pertama amalan itu enggak mau harus terangan. Yang kedua amalan itu bisa terang dan bisa sembunyi. Tapi seperti kita bersedekah. Amalan yang bisa terang dan bisa sembunyi ini harusnya pada dasarnya kita sembunyikan. Kecuali pada keadaan tertentu misalnya kita ingin dicontoh atau kita orang yang dicontoh sama orang,
adalah dinampakkan. Sekarang orang yang bukan contoh buat orang lain, kenapa sih pamer-pamer di medsos? Ini perlu jaga niat nih. Begini, ikhlas itu, amal itu kita harus paham. Amal itu adalah urusan saya dengan Allah. Itu namanya ikhlas. Urusan berdua. Urusan Anda dengan Allah. Artinya ini urusan privat. Kalau Anda urusan pribadi, disembunyikan enggak? Saya tanya, nomor ATM itu disembunyikan enggak? Sembunyi. Kenapa? Karena privat. Misalnya ada orang baru, pengantin baru gitu kan, masuk kamar atau terang-terangan di luar sana. Loh, kenapa mereka sembunyi masuk kamar dan seterusnya? Kenapa? Karena ini urusan privat. Jadi begitu juga keikhlasan itu urusan saya dengan Allah. Kalau urusan saya dengan Allah asalnya adalah ditampakkan atau disembunyikan? Disembunyikan. Kita perhatikan ayat berikut ini tentang amalan jenis kedua, amalan yang bisa ditampakkan atau disembunyikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum." Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, amalan tersebut, sedekah itu, seandainya kalian nampakkan, potongan ayat sebelumnya, atau kalian sembunyikan dan kalian memberikan kepada para fuqara, dan menyembunyikan itu adalah lebih baik bagi kalian. Makanya ketika kita beramal itu, kita berusaha menyembunyikannya karena itu lebih baik. Kenapa? Karena orang yang menyembunyikan amal lebih bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang di media sosial, kita pamer di media sosial, dipasang nih, saya lagi ada yang ngambil foto, kasih dong like foto, kita share. Aku lagi sholat loh di depan Ka'bah begitu. Nah, ketika itu kita lakukan, kita sangat sulit buat kita untuk menjaga hati bahwa itu karena ingin diikuti oleh orang lain. Apalagi tiba-tiba dapat like. Oh, like-nya sudah berapa ya? 10. Cepat jadi 100. Jadi sudah di-share, sudah dibagi-bagi sama orang 1000. Kan kita kan perasaannya, kita kan manusia, senang dipuji. Akhirnya amalan yang kita harus ikhlas kepada Allah itu semakin sulit kita jaga niat. Maka amalan jenis yang kedua itu sebaiknya atau lebih baik atau yang paling baik kita sembunyikan kecuali ada tujuan tertentu seperti supaya diikuti oleh orang lain. Kemudian ketika membahas masalah ikhlas, ada beberapa hal yang merupakan perusak amalan. Yang intinya adalah 3, biasanya disebut adalah riya, sum'ah, dan ada yang namanya ujub. Riya itu adalah seseorang beramal bukan karena Allah, tapi karena ingin dilihat oleh orang. Hati-hati, media sosial. Sum'ah itu adalah dia beramal bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji oleh orang. Ujub itu adalah dia beramal ikhlas karena Allah, sudah mengikuti sunnah dan seterusnya. Kemudian dia berbangga diri. Saya ini Masya Allah luar biasa, rajin sholat, tahajud. Itu orang-orang itu merendahkan orang lain. Dan dia berbangga diri karena dia banyak beramal. Bangga diri dia ini bertentangan dengan ibadah. Begini, apa sih arti hamba? Apa arti hamba? Kalau bahasa Indonesia aja. Ini penting supaya paham yang ujub itu. Apa artinya hamba? Kita kan hamba Allah kan? Apa artinya hamba? Bahasa Indonesia aja. Belum bahasa Arab. Mirip juga artinya. Hamba artinya apa bahasa hamba? Gimana? Hamba. Ya? Hanya pelayan? Budak. Pelayan itu adalah orang merdeka yang melayani kita. Budak itu orang tidak punya kemerdekaan. Jadi dia itu berada di bawah tuannya. Jadi kalau budak itu aturannya, kalau dia bekerja gajinya tuan yang dapat. Jadi itu model perbudakan. Dalam Islam itu menghapus perbudakan secara bertahap. Ini permasalahan sosial gitu, menghapus perbudakan secara bertahap.
Bukan Islam itu menganjurkan perbudakan, tidak. Islam itu menghapus perbudakan secara bertahap. Supaya kita hamba itu adalah orang yang tidak punya kekuasaan atas dirinya. Jadi seseorang itu betul-betul rendah di hadapan orang lain. Kita beribadah itu menjadi abd. Abd di dalam bahasa Arabnya hamba. Hambanya Allah. Artinya semakin karena ibadah itu kita merasa rendah di hadapan Allah, berarti ibadah itu semakin tinggi. Buktinya Nabi Muhammad SAW ketika di Isra bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, naik ke atas langit, Allah sebut dengan apa? Abdahu, hambanya. Artinya kedudukan tertinggi Nabi itu sebagai apa? Sebagai hamba. Hamba itu semakin dia ibadah semakin apa? Semakin sombong atau semakin tawadu? Semakin sombong, semakin rendah. Itulah inti ibadah. Kita melihat orang itu kalau beribadah semakin merendahkan diri di hadapan Allah, semakin merendahkan diri di hadapan manusia, semakin merasa dirinya rendah, berarti dia betul-betul semakin menjadi hamba Allah. Ada lihat orang misalnya semakin ngaji, pulang, Bu, sholatnya aja nggak beres tuh, marah-marah ibunya sendiri. Loh nak, kamu kok semakin ngaji semakin sombong, kata ibunya. Ah, ini nggak benar nih, ada yang salah. Dia beribadah bukan menjadikan dia semakin merendahkan diri, tapi dia semakin mengangkat diri. Nah ini kalau paham ini nanti kita akan paham masalah ujub. Yang pertama masalah ria. Ria itu artinya kita beramal karena ingin dilihat oleh orang. Kita bedakan dua hal. Kita beramal karena Allah kemudian dilihat oleh orang. Ini gak masalah. Yang kedua, kita beramal karena, artinya tujuan dari amal itu bukan karena Allah, tapi karena ingin dilihat oleh manusia. Ini namanya ria. Rasulullah SAW bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgar. Qalu, wa ma syirkul asgar ya Rasulullah? Qala ar-riya'u. Nabi bersabda, hal yang paling aku takutkan atas kalian. Ini bukan orang sembarangan. Rasulullah waktu itu bicara sama siapa? Sahabat. Rasulullah takut sahabat jatuh ke dalam ria. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan, ikhlas atau ria itu seperti apa sih? Seperti semut hitam di atas batu hitam. Batu hitamnya licin sekali di malam yang gelap gulita. Ketahuan gak semutnya? Kelihatan? Kagak kelihatan. Nah disitulah kita perlu mensenter hati kita ikhlas atau tidak. Supaya semut hitamnya itu kelihatan. Ria itu sulit sekali. Itu namanya ria. Rasulullah mengatakan, qalu asyirkul asgar ya Rasulullah, qal ar-riya. Mereka mengatakan syirkul asgar wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan itu adalah ria. Karena ria itu sulit sekali, maka hendaklah kita selalu menjaga hati kita dan menjaga amalan kita darinya. Yang kedua adalah sum'ah. Sum'ah itu sebenarnya sama dengan ria. Cuma sum'ah itu, ria itu kepingin dilihat. Sum'ah itu kepingin didengar sama orang. Saya pingin supaya dia dengar sama orang, disebut-sebut sama orang. Bahwa si ini taat, si ini rajin beribadah, si ini itu dan ini. Nah itu namanya sum'ah. Sum'ah itu kita beramal supaya disebut-sebut orang. Rasulullah bersabda, man samma'a sama'allahu bihi wa man yura'i yura'illahu bihi. Barang siapa yang mengharapkan amalan itu untuk didengar oleh manusia, maka Allah menjadikan orang-orang mendengarkan amalannya tersebut. Barang siapa amalan itu karena dilihat manusia, Allah menjadikan amalan dilihat oleh manusia. Tapi di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, ana agna syurakai anis syirk. Faman asyraka ma'i ghairi taraktuhu wa syirkau. Saya adalah sekutu yang paling tidak membutuhkan persekutuan. Sekutu itu dua orang. Jadi kalau dalam amal kalian niatkan aku, kata Allah, dan niatkan selainku, maka apa yang aku lakukan? Aku serahkan kalian itu pada selainku. Artinya kalau orang beramal karena Allah, kemudian tujuan lainnya adalah karena didengar-dengar oleh manusia, dia tidak mendapat pahala dari
Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah ujub yang kita katakan tadi. Orang dia, oh saya sudah Masya Allah rajin bersedekah, rajin ngaji, rajin beramal, rajin berpuasa. Dan saya sudah berusaha ikhlas. Ikut sunnah dan seterusnya. Tetapi muncul kesombongan di dalam diri sendiri. Ujub itu adalah seorang berkagum-kagum atas dirinya. Dulu saya nggak ngaji. Wow, saya sekarang ngaji. Dulu malu-malu gitu kan kalau ada orang ustadz lewat. Assalamualaikum ustadz, hampir mau cium tangan. Sekarang saya sudah ngaji rajin juga kayak ustadz gitu. Itu artinya kesombongan yang muncul. Orang berbangga-bangga dengan amalnya. Kenapa ini merusak niat? Karena merusak daripada inti ibadah itu. Ibadah itu adalah merendahkan diri di hadapan Allah. Maka di dalam hadis dikatakan, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbihi wa huwa sajid. Seorang hamba itu paling dekat dengan Allah ketika dia sujud. Karena dia merendahkan diri. Artinya ibadah itu semakin kita beribadah, semakin kita beramal, semakin kita merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semakin kita tawadhu, bukan semakin berbangga diri. Kemudian itu perusak amal. Zaman dulu, zaman sekarang sama aja. Kenapa sih urgensi ikhlas itu semakin atau harus kita tekankan di zaman ini? Itu karena beberapa hal. Yang pertama, materialisme kehidupan. Jadi hidup orang-orang sekarang itu tujuannya dunia. Ketika hidup semakin tujuannya dunia, yang dibahas dunia, yang diiklankan dunia, di mana-mana di jalan dunia, kita kalau sudah terlalu banyak ingat dunia, lupa akhirat. Padahal di dalam amal itu kita harus ingat akhirat, ingat Allah, ingat balasan Allah di akhirat. Ketika kehidupan dunia itu semakin menguasai kita, maka ikhlas juga itu akan semakin hilang di dalam kehidupan kita. Kemudian kita dapatkan lagi sekarang itu dunia media sosial. Suka pamer, suka share dan seterusnya. Itu menjadikan amalan kita sangat-sangat diganggu oleh yang namanya ria dan sum'ah. Kemudian suka suka like di media sosial. Akhirnya dia kagum. Coba lihat videoku. Video aku lagi sholat loh. Aku jadi imam gitu kan, bacakan bagus. Sekarang sudah di like oleh 1 juta orang. Dan nonton oleh 10 juta, di share oleh 10.000.000. Semoga aja sih. Saya sudah sangat mengharap itu video-video para ustadz itu. Seperti video-video orang-orang gak jelas itu. Sekarang kan acara-acara yang gak jelas itu. Ada 13 juta gitu subscribe-nya gitu kan. Penggemarnya baru 2 hari 15 juta ditonton. Coba ustadznya setengah aja lah gitu kan. Setengah aja nonton kayak gitu, insya Allah Indonesia berkembang. Iya, sekarang video-video yang banyak itu kan gak jelas semua kan. Coba yang jelas-jelas, paling berapa gitu kan. Misalnya ustadz-ustadz kita yang terkenal, Ustadz Khalid Basalama, Ustadz Syafiq gitu kan. Itu enggak, coba lihat yang nonton videonya berapa. Enggak banyak-banyak, paling 1 juta gitu kan. Enggak ada dapat subscribe 13 juta gitu kan. Yang nonton 15 juta, apalagi 100 juta. Di Indonesia ada sudah sampai 10 juta. Enggak tahu, orang-orang memang suka yang enggak jelas. Jangan heran di Indonesia, batu akik kayak. Saya masih ingat, saya waktu di Madinah itu kerja, ini Kalimantan ya. Kerja di Syuhada Uhud, jadi penerjemah gitu loh. Jadi di depan Syuhada Uhud itu kan ada yang orang dari berbagai negara itu. Yang ngatur jemaah-jemaah ini gak boleh diajarkan masalah yang meninggal di sini, Hamzah dan seterusnya kan. Itu ada orang Indonesia juga. Jadi salah satu saya kerja di situ. Saya tuh biasa pulang itu lihat ada orang yang jual batu-batu akik gitu. Batu akik, cincin-cincin perak gitu kan di pinggir jalan gitu. Saya pas ketemu sering suka ngobrol lah gitu, ngobrol sama mereka. Suatu kali dia pergi 2 minggu kayak gak ketemu. Setelah itu kan saya jalan lewat, saya salamin sama dia, ada apa gitu. Kok lama sekali gak kelihatan? Dia bilang, saya ke Indonesia. Ngapain ke Indonesia? Ngambil batu akik. Di Kalimantan dia bilang, batu akik. Batu akik itu bahkan ada yang dijual sama dia waktu itu 2 real. Gitu, 2 real itu 36.000 lah. 1 biji batu dijual 6.000. Pas saya pulang ke Indonesia, ada batu sampai 16 juta gitu kan. Loh, saya heran. Ini orang ngambil batu dari Indonesia tapi beberapa bulan dari sebelumnya,
itu dijual sampai 2 real 6 ribuan, nggak sampai 10 ribu. Itu ngambil dari Indonesia, berapa ongkos pesawat dia dan seterusnya kan. Ini pas pulang di Indonesia, pas tiba-tiba batu akik naik sampai jutaan, bahkan sampai puluhan juta. Makanya jangan heran kenapa Indonesia ini nggak maju-maju gitu kan. Otak orang-orang, otak banyak daripada kita gitu sebenarnya masih otak zaman batu. Loh iya kan gampang sekali ditipu sama orang, batu akik. Sebelumnya ada ikan lohan, kemudian ada tokek. Siapa yang pernah melihara tokek? Ayo siapa yang pernah melihara tokek, ngaku atau cari tokek. Banyak itu melihara tokek harga 3 miliar. Bener, ada tokek. Itulah kenyataan hidup kita. Jadi sekarang itu ada muncul kita kembali lagi. Karena dunia sosial sekarang itu seandainya ya orang-orang menonton konten-konten yang bagus itu sebenarnya konten-konten yang gak jelas itu, insya Allah Indonesia akan lebih cepat maju. Dan jangan sampai kita menjadi salah satu yang bikin banyak like dan subscribe dan seterusnya daripada konten-konten gak jelas tersebut. Kemudian muncul lagi di sekarang itu orang-orang beramal itu karena promosi, baik itu promosi usaha, promosi ini dan seterusnya. Itu misalnya orang promosi misalnya sabun. Sekarang sabun ada sabun halal. Bahkan ada kulkas halal. Saya di Saudi itu sekitar 10 tahun. Gak pernah lihat ada sabun tulis halal, kulkas tulis halal. Loh memang ada sabun yang gak halal. Gak tahu, ada kulkas yang gak halal gitu kan. Itu semua itu kan dipasang itu. Itu tujuannya adalah promosi. Jadi kadang itu ada ibadah-ibadah tertentu yang orang lakukan itu tujuannya promosi. Ini dunia modern itu sangat merusak keikhlasan. Kemudian hal lain di dunia modern itu yang bisa merusak keikhlasan itu adalah biasanya itu zaman-zaman semoga para wakil rakyat kita gitu kan, para gubernur, para presiden dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amal-amal yang mereka lakukan ketika kampanye itu mereka belajarlah jadi ikhlas. Salah satu tandanya ikhlas, seandainya dia gagal, dia nggak marah. Karena ada yang marah-marah itu sampai minta kembali karpet dari masjid. Karena ada itu. Itu kelihatan banget gitu. Jadi kalau misalnya memang mau promosi, mau calon gitu kan, jauh-jauh hari gitu kan, ikhlas bangun masjid, ikhlas nyumbang ke masjid dan seterusnya. Jangan pas waktu kampanye saja. Jadi salah satu perusak daripada dunia sekarang itu adalah orang ketika menginginkan jabatan tertentu, dia perlu menunjukkan amal-amal ibadah dia kepada orang lain. Soalnya orang ini sholat nggak? Kadang-kadang gitu kan? Ya nggak? Ini nggak pernah nyumbang nih gitu. Akhirnya terpaksa dia menampakkan selama ini dia nyumbang, tapi nyumbang dia sembunyikan. Kemarin lagi pemilihan presiden apa segala macam itu, jadi dia nyumbang ke banyak orang, sembunyikan. Akhirnya orang-orang bilang ini nggak pernah nyumbang. Akhirnya sama temannya ditampakkan. Ini gara-gara dunia modern sekarang untuk menampakkan diri itu harus menyebutkan amal-amal yang pernah dilakukan. Nah di sini semakin sulit membuat kita menjaga niat. Si A pernah sumbang segini, melakukan A, B, C, D. Akhirnya amalan kita bertujuan untuk ditampakkan kepada orang lain. Makanya di dalam amal itu para ulama menjelaskan gini. Ketika kita mau belajar ikhlas, ada amalan yang tidak diketahui oleh orang. Ada amalan yang tidak diketahui oleh orang. Yang tahu hanya kita dengan Allah. Misalnya ada amalan lain yang terpaksa, apalagi orang pejabat terpaksa dilihat oleh orang. Tetapi ada amalan yang dia sembunyikan, yang hanya dia yang tahu. Tidak diketahui oleh anaknya, mungkin tidak diketahui oleh istrinya. Hanya dia dengan Allah yang tahu. Nah ini bisa sedekah-sedekah sembunyi. Misalnya di tetangga, ternyata tetangga itu ada janda yang mati suaminya gitu kan. Minta nomor rekening, kirimin fulus gitu kan. Jangan sampai kirim SMS, aku kirimin lo uang gitu kan. Nah ada niat lain itu. Tapi bagus juga diselamatkan. Jadi maksudnya di sini ada orang-orang misalnya di pinggir jalan, kita lihat ini orang bikin kios nggak maju-maju gitu kan. Ini butuh dana, ditanya minta rekeningnya, dia nggak ngomong, nggak menampakkan diri, uang langsung ada di rekening orang susah tersebut. Tanpa kita sembunyikan. Jadi ada amal-amalan yang memang harus antara kita dengan Allah. Itu salah satu supaya kita benar-benar ikhlas. Dan di permasalahan niat ini, kenapa semakin penting banyak perusak-perusak keikhlasan di zaman modern.
dan semakin tambah dan semakin tambah. Kemudian hati kita semakin sulit kita jaga. Hati itu dalam bahasa Arab itu namanya qalb. Qalb itu hati. Hati itu bukan hati tapi jantung. Jantung itu memiliki dua nilai dalam bahasa Arab itu, ada yang tampak, yang zohir itu jantung yang dioperasi dan seterusnya, itu ada yang manawi. Jadi jantung atau hati kita ini arti dalam bahasa Arab hati itu artinya qalb. Qalb itu artinya sesuatu yang mudah berbolak-balik. Qalb itu berbolak-balik. Maka sangat sulit untuk menjaga. Disitulah kita semakin penting untuk menjaga amalan. Kemudian apa sih tips atau hal yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki niat kita? Yang pertama, kita sering-sering mempelajari tentang niat. Ada sebagian ustadz, enggak semua ustadz, ada sebagian ustadz itu yang pembahasan kalau tentang niat, tentang hati dan seterusnya itu betul-betul menyentuh. Kalau ustadz yang sudah meninggal, bagus disebutkan, seperti Ustadz Halim Naro. Ustadz Halim Naro itu betul-betul kalau ceramahnya itu kena di hati, itu ngomongnya pakai hati gitu. Ada ustadz-ustadz yang ngomongnya pakai hati gitu. Nah itu perlu diperbanyak itu, didengar. Perlu diperbanyak. Itu akan membuat kita terlalu pembahasan dia tentang ikhlas, ini, itu dan seterusnya. Kemudian yang kedua, banyak-banyak mengikuti pembahasan-pembahasan tentang akhirat. Kita baca tentang surga, tentang neraka. Karena di dalam kehidupan modern itu yang kita dengarkan dunia. Kita jalan keluar ini saja sudah penuh dengan iklan. Mulai dari bakso di pinggir jalan, mulai dari ayam potong, mulai dari iklan televisi dan semuanya. Artinya di sini jangan sekedar berita dunia yang kita masukkan input dalam diri kita, tapi berita-berita akhirat. Yang terakhir, yang ketiga, ketika kita beramal, kita bertanya, saya beramal itu karena apa? Karena Allah atau tidak? Sebelum kita melangkah, kita bertanya. Sebelum kita share di YouTube itu ibadah, misalnya kita bersedekah, misalnya sebagian tim, ini perlu dipahami, tim yang donasi. Tim yang mengadakan donasi, mengumpulkan donasi dari masyarakat. Misalnya ada timnya, kalau sekarang lagi di STDI Daksos biasanya timnya dari Abu Tako, Jakarta. Ada timnya dari Roja, tim macam-macam. Timnya As-Sunnah dan seterusnya. Mereka itu memang harus di video untuk sebagai bukti. Harus di video. Ketika video-video yang kita buat itu kita harus perbaiki niat. Kita ajak hati itu terus berkata, saya beramal ini karena Allah atau bukan. Saya beribadah ini karena Allah atau tidak. Jadi di dunia modern ini ikhlas itu urgensinya semakin tampak karena semakin banyak perusak daripada amal tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan di akhirat, dan menjadikan kita orang yang dikumpulkan di sini dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Langsung atau pertanyaan selesai? Tutup ya. Sampai di sini semoga nggak ada pertanyaan karena memang nggak dikasih waktu untuk bertanya, atau saya yang kepanjangan, mohon maaf. Semoga kita bertemu lagi dan ini awal pertemuan di dunia insya Allah, karena persaudaraan karena Allah, karena menuntut ilmu di majelis ilmu. Dan kita tutup dengan siapa namanya? Siapa? Adit, Masya Allah. Dan semoga Adit dan teman-temannya insya Allah semakin rajin belajar dan menjadi generasi penerus bagi dakwah yang mubarak ini insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.